Diulang ya Pak? Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Pak, wabarakatuh. saya dari divisi AP4 selaku store manajernya ingin presentasi di momen lebaran, yaitu ada 5 tema yang akan saya ajukan. Pertama, program Ramadan Sale diskonable 50%. Yang kedua, area budget promosi Ramadan. Yang ketiga, kelengkapan produk AP. Yang keempat, ada paket sembako. Yang kelima, ada promo tebus murah sembako. Yang keenam, saya cancel dulu Pak, karena ada supply Batam yang support untuk kue lebaran. Baik. Niatnya kemarin yang nomor 6 itu saya pengen menarik ibu-ibu UMKM yang di area rumah kita. Baik. Yang dia jual kue, cuman mereka kalah kualitas sama rasa sih. Baik. Jadi saya cancel dulu. Jadi kita ke program Ramadan Sale tadi. Di sini saya buat program Ramadan Sale diskonable 50% itu untuk memanfaatkan stok lama barang AP Pak yang slow moving. Jadi mungkin momen kali ini itu tepat supaya namanya lebaran kan keuangan orang kan pada share semua gitu. Ada dapat THR segala macam gitu. Yang kedua ada nama barang elektronik Homeware Batam. Itu kita lakukan seperti tahun-tahun yang lalu. Kita memanfaatkan payment tempo yang mereka kasih sangat lama yang bisa kita putar sehingga kita bisa mendapatkan cash flow yang cukup. Karena yang pernah kita buat tahun-tahun berikutnya kemarin itu cukup sukses sih Pak, karena melihat dari stok barangnya masih tercover dengan payment yang sudah tempo. Yang keempat, area display di luar dilengkapi dengan rekor suara. Yang kelima, memanfaatkan sistem tebus kupon door prize yang sekarang kita buat. Baik. Lanjut. Oke Pak, Kedua, nanti. sini lagi. Yang kedua, area bajar promosi Ramadan. Posisi bajar di teras toko Pak. Cuman di sini kendalanya kita sudah membuat identitas di luar itu Pak. Baik. Dengan tarifnya sembako. Baik. Ya kan? Kalau kita robah lagi nanti, saya sedikit pelin-pelan itu kita pelanggan nanti nggak tahu kita jual apa di luar itu gitu, karena sering beralih konsep. Tapi menurut saya nggak ada masalah, namanya momen ya kan, setahun sekali. Mungkin itu sih Pak yang rada nanti agak berubah di teras tokonya. Oh, jadi di teras toko ini masih on proses lah ya, Iya. belum deal ya. Iya. Berarti untuk laporan deal nanti setelah fix baru Bapak laporkan apa sih sebenarnya yang betul-betul cocok di bajar itu. Kalau boleh saya tahu pertimbangan Bapak itu bajar itu antara apa aja? Sembako kah, homeware-nya kah, atau AP-nya kah? Barang AP Pak? Antara AP. Iya. Yang Bapak bingung itu AP atau? Bukan, bingungnya itu sekarang kan kita sudah buat identitas di luar teras itu kan sembakonya. Oke. Baik. Bukan nggak bagus, sebenarnya bagus, cuman saya sedikit pelin-pelan karena ya namanya kita bikin momen ini kan butuh tempat yang luas Pak. Itu sih. Oke. Yang kedua, area banjar nanti kita menggunakan pakai rak keranjang roda, membutuhkan 12 unit, kebetulan barangnya sudah ready juga. Kita yang rak lama, dilengkapi di bawahnya itu pakai branding diskon 50% Pak. Spanduk. Baik. Itu Pak untuk area bajar Ramadan promosinya. Yang ketiga, kelengkapan produk AP. Baik. Saya membutuhkan solaki, balet dan puyuh, solaki dewasa dan sol anak, sol cewek, sepatu impor kalaupun ada, yang terakhir celana dalam dan cowok dan cewek. Oke. Lanjut. Yang keempat di sini ada paket sembako. Paket sembako ini saya buat programnya budget 50.000 hingga 100.000 agar bisa terjangkau lah sama masyarakat di situ Pak. Jadi dia paket sembako itu dia di barang Unilever dan bumbu dapur. Seperti sirup, beras, barang-barang sabun dan lainnya. Feedbacknya, saya sengaja buang 5% dari harga tersebut
agar perhitungan selisihnya dianggap lebih murah Pak. Karena kalau ibu itu biasanya saya lihat belanja itu dia tuh kadang udah pakai kalkulator sendiri, pakai handphone dihitungnya gitu kan. Baik. Yang terakhir produknya Unilever, bumbu dapur dan beras yang seperti saya bilang tadi Pak. Baik. Yang terakhir nomor 5 promo tebus murah sembako. Promo tebus murah sembako itu minimal belanja 100.000 Pak, dengan syarat ketentuan berlaku. Baik. Nah, Inilah programnya ya. iya. Program ini tujuannya apa? Tujuannya meraup omset Pak dan keuntungan yang sebesar-besarnya di momen ini. Oke, omset dan keuntungan sebesar-besarnya. Iya. Kira-kira ketika Bapak sudah baca data nih, grafik per 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kira-kira menurut Bapak berapa ketika ini memang terrealisasi, target Bapak itu berapa persen? Saya optimisnya target omsetnya di 1,5 M juga. 1,5 M. Oke, berarti berdasarkan ini data yang Bapak berikan ini dari mulai 8 tahun. Ini kan gini. Tahun 2022 696 juta. Tahun 2023 896 juta. Tahun 2023 796, 2024 896 ya. Iya. Jadi pencapaian ini 1,5 ya. Iya. Tujuan pencapaian 1,5 miliar. Kira-kira menurut Bapak, ketika ini memang sudah Bapak realisasikan dengan baik, kesempatan prediksi untuk mencapai 1,5 M itu mungkin atau tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang? Saya optimisnya jika barang AP bisa selengkap yang saya minta. Baik. Yang kedua, kita sekarang sudah ada ini Pak, sembako. Baik. Jadi mungkin di sembako itu untuk mengundang orang datang sekaligus mendongkrak omset. Baik. Nanti yang kita dapatkan nanti laba yang besar itu ya di barang AP Pak. Tak lain dan tak bukan, karena barang itu yang kita punya sendiri. Oke. Untuk barang AP itu tujuan Bapak. Pernahkah Bapak menghitung ketika waktu kita ini setelah berganti identitas ya, setelah habis Lebaran itu nilai barang yang kita raup keuntungan ini terfokus pada passionnya ya. Kita raup saat di momen Lebaran sama sisa barang yang setelah momen itu dengan keterbatasan tempat ini, kira-kira pernah Bapak itu nggak berapa nilai kerugiannya? Lumayan besar nih Pak. Lumayan besarnya berapa angkanya? Terutama di fashion ya. Mungkin sampai di angka 20 jutaan. Nilai stok. Iya, nilai stok. Oke. Angkanya kerugian lah ya, minus lah saya bilang 20 juta nilai barang yang sulit terjual. Kan gitu. Oke. Pernahkah Bapak hitung keuntungan barang khusus barang fashion saat di momen Lebaran itu? Itu barang momen Lebaran saya ambil di fashion itu di angka 80% Pak. Nominalnya di momen Lebaran, totalnya? Itu belum sih Pak. Saya cuma ngambil di persen saja dari harga jual. Oke. Jadi di situ terkadang kenapa pentingnya data? Kalau kita bicara persen, yaitu tadi kita kembali menurut Bapak tadi pencapaian ini produk AP kita lengkapin baru tercapai. Namun kan pertanyaan saya di sini, pernahkah Bapak hitung nominal keuntungannya khusus untuk barang passionnya ya? Jadi yang bisa saya penuhin saat sekarang
barang AP itu yang benar-benar barang AP kan gitu. Solakinya, solaki dewasa, solaki anak kan gitu. Celana dalam cewek. Oke. Kalau sepatu impor sebenarnya ini bisa kita ambil, cuman saya minta datanya, paham Bapak ya? Di momen Lebaran itu berapa keuntungan untuk khusus produk yang ini? Nah, jadi di sini nanti Bapak perhitungkan. Jadi kita jangan hanya terfokus di depan, coba perhitungkan. Saya sudah hitung ini. Saya sudah hitung untuk devisa P4. Bapak hitung dulu resiko setelah Lebaran nanti. Penumpukan modalnya kah, penumpukan barangnya kah, terganggu area display yang khusus. Ini karena kan sudah berganti identitas tadi. Jadi yang sudah saya penuhi nih, yang pasti yang saya anggap tidak berisiko itu ke belakang itu yang setelah baca data, celana dalam cewek, solaki dewasa, solaki itu. Nah, tapi kalau untuk balet puyuh, kira-kira waktu balet puyuh, sol cewek, sepatu impor, sehabis Lebaran itu gimana gerakannya? Kalau tahun lalu kita nggak ada main itu Pak. Itu tahun 2023 terakhir kita main. Sisa sih. Sisanya lumayan banyak kah? Ada 3 gondola itu sisanya. Iya. Okay. Tapi tetap kita bisa melakukan OB setelah Lebaran itu Pak. Jadi dia tetap masih dapat sih Pak perhitungannya. Karena sekarang kan dengan memanfaatkan daya kunjung AP4 yang ada, saya rasa itu bisa tercover. Oke. Memang seperti itu. Oke, makanya saya butuh hitungan Bapak secepatnya, kan gitu. Kalaupun memang harus yang ada di AP1, kalaupun harus belanja di tempat orang lain tidak ada masalah, kita penuhin. Kan seperti itu, tapi hitung baik-baik. Program Ramadan sel diskon 50%, kan gitu. Ketika waktu melakukan subsidi silang atau diskon, Bapak pernahkah menghitung per tahun itu biaya inflasinya? Oh, bahasa simpel lah ya, bahasa simpelnya biayanya, kan seperti itu. Kira-kira Bapak pernah hitung tidak? Kan itu. Ketika omset kita naik, apakah berbanding lurus dengan labanya kah? Berbanding lurus dengan selisih stoknya kah? Ketika membuat program. Nah, jadi saya sudah pegang datanya, kan gitu. Namun nanti kita saat laporan data per tahun nanti akan saya laporkan. Jadi saya support nih program Bapak ini. Mungkin program Ramadan ini memanfaatkan stok lama AP yang ada. Artinya yang ada di AP4 kah atau ada yang di AP1? Di AP1 Pak. Oh yang di AP1. Barang slow di AP1, oke. Terus khusus kalau barang slow di AP1 yang bisa diandalkan ke retail, yang Bapak lihat itu produk apa? Mayoritas pylon. Mayoritas karet lah kita bilang. Oke. Barang elektronik, area display di luar ini sudah program-program dari dahulu ya. Oke. Nah, itu aja sih pesan saya. Ketika waktu menarik daya kunjung dan melakukan program diskon harus paham diskon yang kami berikan ini tujuannya apa? Paham sampai sini? Jadi sejauh ini yang selama bertahun-tahun ini kan kita terus tahunnya kan intinya program kita itu turunkan harga itulah rasa kasar. Tapi ending akhirnya apa maksudnya? Jadi di sini kita belajar dari sebelumnya. Ketika melakukan itu
bagaimana melakukan subsidi silangnya, bagaimana tujuan ini bagaimana, seperti itu. Jadi tujuan kita tadi ya, terutama tujuan Bapak sendiri, naiknya omset berbanding lurus dengan laba, itulah tadi yang bahasa Bapak, tujuannya pencapai dengan omset sebesar-besarnya, untung sebesar-besarnya kan itu. Nah, artinya kalau ini mungkin terlalu wow gitu ya. Yang saya minta selaku pimpinan, kenaikan omset berbanding lurus, bukan itu kan terlalu wah. Jadi berbanding lurus saja dengan labanya. Apalagi kita di momen lebaran ini kan banyak biaya-biaya seperti itu. Nah, ini PR terbesar, dan sejauh ini saya pribadi program ini sering gagal setelah saya baca data. Seperti itu. Tapi di sini feedbacknya kan Pak, Baik. terselamatkan juga barang di AP. Artinya 50% kita buang ini bukan kita jual rugi Pak. Ini sama seperti itu kita buat, Bapak ingat promo MU, pakai kalkulator hitungan MU. Paham. Jadi misalnya harga 27, ya kita gandakan ke 30 kan, jadi kita potong 50%. Atau bisa kita ganti di harga serba 23 atau 20 ribu gitu. Jadi jatuhnya sebenarnya nggak rugi sih. Cuman bagaimana diskon promo 50% ini untuk mengundang orang tuh datang Pak. Oke, menambah daya kunjung lah Iya, bahasa ini. karena besarnya itu 50%. Jadi saya terpikir memanfaatkanlah stok barang AP yang ada. Baik. Itu sih Pak. Jadi Nah. subsidi silangnya itu ya di barang AP yang kita minta tadi, ada sol lakinya, ada sol anaknya, bahkan sampai di barang-barang owner tadi, seperti itu sih. Itu yang jadi perhitungan pertimbangan Bapak itu, selain dari yang saya minta laba itu, coba pertimbangkan lagi area displaynya itu bagaimana, resiko nanti setelah. Kalau untuk area display udah nggak terpikir lagi Kak. Hah? Udah nggak bisa lagi kita. Area bajar, sorry, area Oh, bajar. iya, bajar. Area bajar. Makanya melakukan ini kan kita ke depan kan, kenapa kita lakukan persentase ini, supaya tak gagal paham atau salah pemahaman antara pimpinan dengan pimpinan pusat dengan pimpinan cabang itu. Nah, kalau ini kan oke, saya jalankan kan itu. Boleh Bapak pertimbangkan area bajar Bapak tuh yang segitu kan gitu, pemanfaatannya, efisiensinya apakah sudah tepat akurat dalam melakukan 4 produk ini, sementara identitas Bapak sudah ini, ya itulah dipertimbangkan dulu. Namun di sini kenapa saya bilang untuk solaki, khususnya solaki celana dalam kan gitu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ yang saya baca itu berdasarkan ketahanan dan cara display habis lebarannya. Contoh, saya kasih gambaran. Yang semua ketahuan Bapak, apa kira-kira toko terbesar di sandal, kita bilanglah kita keramaian. Terkadang keramaian ada sesuatu yang mau kita cari begitu lengkapnya juga nggak dapat. Jadi artinya di sini maksud saya ini tadi, supaya tidak terganggu identitas sembako itu tadi, untuk memanfaatkan momen AP-nya, momen barang AP, kalau dia istilahnya identitasnya kami kan ada, kenapa ada orang menjual khusus pakaian bayi, mereka kan target marketnya hanya bayinya. Seperti itu. Jadi maksud saya itu jangka panjangnya seperti itu yang saya karena sejauh ini kan pelajaran kita habis dari momen lebaran, apalagi masa-masa dulu, barang-barang apa yang nggak laku kita semua ke sana. Nah, terakhir kan rusak di display,
yang paling terpenting yang saya perhatikan kan gitu resikonya, image-nya toko AP4 di sandalnya itu tadi. Waktu habis lebaran berjalan 3 bulan, ya kita tenaga juga terbatas kan. Ketika display sendal dan sepatu kita itu kurang berantakan lah, ada fashionnya, ada karetnya, itu yang membuat ketika mindset, wih jelek sandal AP ini, itu sih. Ketika perhatiin lah, Bapak boleh perhatiin, jangan kita berbanding dengan super murah ya, super murah itu kan pylon semua. Kalau kita bisa mengapai itu no problem. Itu sih pertimbangan saya untuk ya produk ini. Jadi produk ini ketika misalnya Bapak yakin kan gitu, tidak ada contoh balik dan fuyuh sama sol cewek di sini juga AP1 juga serem. Sebatas boleh nanti Bapak beli di luar. Kalau memang Bapak yakin setelah yang dan saya itu yakin bahwasanya setelah lebaran itu memang kerugiannya segitu, terus berapa sih keuntungan yang Bapak divisi AP4 dapat di momen itu, paham intinya Pak ya? Yang saat ini saya oke kan tiga itu ada. Karena kita juga divisi pusat tidak mau memaksakan ke cabang lagi sebelum kan gitu kan, dulu kan kita paksa cabang nih, ini kan resikonya kan malah ke cabangnya lagi. Gitu. Paket sembako diskon 5%, artinya Bapak kurangin keuntungan 5% gitu ya, dari langsung ke aja atau permainan diskon. Ini diskon Pak. Oh langsung diskon. Oh masih. Langsung diskon ya. Diskon, oke. Prosedur kerja antar yang itu kan kalau sudah diskon itu kan itu mata rantai Pak. Itu sudah Bapak konsep bagaimana? Itu kan cuma penawaran pramuniaganya dari pramuniaga setelah dibeli, bagaimana nanti setelah sampai kasir mendiskonnya bagaimana, itu sudah Bapak atur prosedurnya sudah. Nanti alur kerjanya itu saya minta laporannya ya bagaimana ya. Baik. Promo tebus murah, oke. Ketentuan oke, ini program lama. Jadi tebus murah ini Bapak sudah pernah analisa tingkat kesuksesannya bagaimana, tingkat ini belum pernah ya? Yang sudah berjalan. Suksesnya itu di ini sih, kami ada buat stroke grup WA itu ada stroke tebus murahnya. Oke. Nah, jadi saya bisa coba kasih contoh. Jadi per hari itu dia ada sampai 20 nota stroke-nya transaksinya. Oke. Jadi SOP yang khas itu saya buat setiap ada transaksi tebus murah dikirim ke situ. Nah, ini Pak. Oh, ini program tebus murahnya gitu ya. Iya. Baik. Sekarang udah sampai ke MLM sih Pak jatuhnya. Ibu-ibu itu sudah banyak tahu lah. Oke. Murah itu ada di tempat kita. Tujuannya tadi Mengikat pelanggan sih Pak supaya belanja sembako tempat kita gitu. oh member lah lebih. Iya, karena tempat lain belum ada seperti itu kan. Oke. Bagus. Dan yang kedua di situ kayak produk telur, minyak goreng, gula itu lebih cepat putarannya Pak. Jadi kami itu pemutaran lebih sehat lah. Bahkan kadang sampai era sekarang itu aja dari dia biasa kasih payment cash 1 minggu itu udah bisa 3 minggu sampai 2 minggu Pak, karena perputaran tadi. Perputaran. Nah, seperti yang
pernah saya sampaikan, Iya. tujuan kita membuka minimarket itu kan memang itu si ending akhir. Nah, tapi itu bisa masih mundur lagi tuh ke depan, karena yang saya ketahui ketika memang putaran kita sudah bagus, kita bilanglah kita nggak usah seperti Victoria lah di bawah dia. Itu temponya macam telur itu bisa sampai 45 hari, beras bisa itu sampai 45 hari, seperti itu sih layaknya. Nah, cuman pertanyaan saya itu ketika melakukan tebus murah, kan itu tadi yang perlu Bapak pahamin itu, bagaimana ketika kita melakukan suatu program atau penurunan margin ke depannya, itu kita harus paham ini, harus berbanding lurus. Nah, apakah sudah pernah Bapak hitung? Hitung sih Pak, selintas dibaca gitu saja. Kan ada Dinda yang kasih itu kan. Saya juga lihat grafik kayak penjualan kayak beras, omset sebulan berapa, marginnya berapa. Lalu saya udah lihat semuanya dikasih sama Dinda kan. Tapi tetap itu jadi acuan saya sih Pak. Bahwasanya barang ini udah nggak bisa nih kita stok banyak, jadi agak dari sedikit gitu. Jadi kenapa? Kan itu kan bisa dilihat dari saldo keuangan pokok kita Pak. Menggap apa enggak gitu kan. Kalau dalam menggap kan biasanya kan stok barangnya terbentuk banyak, barangnya slow nggak terjual gitu kan. Karena sembarang order tapi nggak mampu jual gitu. Saya memang nggak paham di data dengan pintar banget itu nggak bisa, tapi saya bisa menganalisa sih Pak. Maksudnya barang ini, udahlah ini nggak usah kita ambil. Kalau kita ambil program, kalaupun penjualannya nggak cukup sama payment yang diberikan, yang apa kita paksain gitu kan. Jadi udah main slow aja gitu. Bahkan sekarang ini aja saya dapat info, mungkin Bapak, saya minta Bapak jangan sampai disampaikan sama Bayu lah, dia nggak marah kan sama saya gitu. Itu CUD udah cut acara Pak. Saya SPT bilang sama saya langsung, karena ajaran itu juga kemarin saya lihat program yang diberikan CUD dimakan semua, tapi nggak mampu jual gitu. Padahal kan Bapak udah pernah sampaikan dari tahun-tahun dulu itu. Jadi mampu kita jual, kita jual gitu kan. Tapi apakah yang mereka ajukan nggak kita ambil, tetap kita ambil tapi dengan semampunya saja gitu. Kalau kita makan besar, ya aturlah strategi penjualannya gitu, biar bisa ini Pak kan. Gitu sih Pak. Kalau untuk kondisi AP11 sih sebenarnya sedikit banyak saya sudah pahami tingkat ini. Oke. Jadi kembali ke presentasi kita. Yang saya pending berarti saya tunggu jawaban laporan dari Bapak tadi. Iya. Apa-apa yang saya minta ke Bapak? Laba dan kerugian setelah sebaran produknya tadi. Bagi. Yang kedua ini sistem scan paket sembako. Prosedur kerjanya ya. Prosedur kerja. Boleh lah. Berarti wacananya tahun 2025 diupayakan pencapaian 1,5 M ya. Bismillah. Dari Ibu Nur selaku mewakili saya sebelum aktif ada. Kalau dari AP kemarin ada barang-barang yang slow itu kami kasih ke mereka tempo 5 bulan ya. Oke. Barang slow AP di tempo 5 bulan, oke. Itu yang ada dipisahin di situ ya. Iya. Diambil secara bertahap gitu ya. Iya. Kemarin minta display dulu kan, di depan tuh bikin bazar lah. Jadi terus ada lagi masukan dari Ibu Nur? Saya terakhir Pak. Boleh. Menurut saya gimana kok kita tuh biar lebih sehat, perlu adanya cadangan saldo atau kas sih Pak. Kalau melihat ke sehatnya perusahaan kita. Karena gini,
kami seperti Unilever itu ada memberikan program sampai diskon 25 plus 5, 25 plus 8% gitu kan, dengan pengambilan cash. Itu budgetnya lumayan besar Pak, karena sampai 30 jutaan. Mungkin kenapa barang non food kami seperti Unilever itu nggak naik dengan signifikan seperti barang foodnya, karena harga jual kami masih belum bisa bersaing karena salah pengambilan dari Pak, salah orderan. Yang namanya kalau kita salah pengorder kan pasti jadwal harga mahal gitu Pak. Itu sih Pak, menurut saya kita bisa bantu, karena saya pernah lihat dari toko-toko Emerald itu juga ada selisih harga dari kayak sabun Lifebuoy, sampo Head and Shoulders gitu kan, selisih di angka 8% sampai 10% dari harga jual kita. Baik. Ya, karena mereka si Bintang Sejahtera ini menawarkan program itu kita nggak bisa ngambil dengan cash Pak, keterbatasan saldo tadi. Oke, cadangan modal. Iya, saya rasa itu perlu sih Pak, kalau kita mau berkembang cepat ke depan. Oke. Kira-kira menurut Bapak divisi AP4 itu butuh cadangan modalnya berkisar berapa? Minimal 100 Pak. Minimal 100, maksimal 200 bisa Pak. terus sampai dengan 200 juta. Iya. Oke. Jadi ketika ini kita penuhin, kira-kira grafik persentase ya feedback yang akan kita dapat sebagai investor? Feedbacknya nanti di laba biasa kita berikan 21-22%, kita bisa di angka 27%. Oke. Bisa saya berikan. Omset Minimal di angka 800 paling sedikit, itu minimal. minimal di 800. Iya. Karena itu Pak, kayak belanja tepung itu juga mereka tuh lebih ke cash Pak kebanyakan. Jadi artinya 800 juta ini flat ataukah Minimal Pak, omset minimal. Ya, Oh, maksimal tak- bisa sampai 1 M. Oh, coba nanti Bapak ya habis lebaran ini coba kalau saya penuhi ini kira-kira grafik apanya bagaimana Bapak presentasikan kan gitu. Nah, sementara kalau menurut saya pribadi waktu kita tinggal AP4 itu dengan cadangan modal 1,2 M itu yang Bapak itu saya rasa untuk di tahap retail boleh Bapak tanya itu sudah sangat direct retail 4 toko. Yang dulu kan Bapak stock option sendiri masih ingat? Yang kita tinggalkan di AP4 cadangan modal 1,2 M ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh Bapak bertanya-tanya juga kira-kira toko yang baru untuk di level 4 toko itu cadangan modalnya berapa. Jadi di situ nanti kita analisa lagi. Nah, yang di paham kan maksud saya kan? Jadi apa gunanya nanti kita bikin cadangan kalau dia hanya flat gitu kan? Iya paham Pak, tapi memang untuk di Unilever sembako ini untuk model yang beda Pak sama barang. Paham. Saya udah rasain sih Pak, kayak nota yang masuk, tadi yang masuk gitu kan, dengan perputaran yang cepat gitu. Makanya simpel saja, ketika memang Bapak yakin apa yang bisa Bapak devisa berikan, simpel saja. Mungkin harga mobil wuling saya itu cukup untuk dana cadangannya, itu mungkin 250 juta masih bisa dijual. Lebih. Tapi ketika saya lakukan itu, coba itu seperti itu. Nah, istilahnya kembali saya bilang, bikinlah data valid supaya apa? Jadi seimbang kita permintaan kita seperti ini. Saya rasa ada lagi Pak? Baik. Permintaan saya itu supaya apa? Kapan kira-kira bisa Bapak laporkan? Bapak mintanya kapan? Ya kalau Bapak mau cepat terrealisasi ya pasti secepatnya. Habis sholat Jumat Pak. Boleh? Karena habis sholat Jumat ini hari apa? Kamis besok. Kamis. Baik. Oke.